Aku backgroundnya itu S1-nya teknik sipil. Awal banget kalau misalnya mundur ke belakang banget pas SMA, sebenarnya pertama itu pengen psikologi. Tapi di Indonesia psikologi itu bidangnya IPS. Nah, masalahnya di Universitas Indonesia tuh banyak kan rata-rata kan harus dari IPS kalau mau psikologi. Cuman satu yang aku tahu dari IPA itu di Unpad. Dan aku melihat kayak untuk memperbesar chance yang ambil bidang IPA aja, karena aku udah nyoba ngambil kelas IPC pas itu dan aku males belajar buat bidang IPS-nya. Jadi aku memutuskan ya udah aku ngambil yang bidang IPA. Pas itu pilihan pertama aku art sih. Kenapa? Aku suka yang namanya art, yang berbau art, desain dan lain sebagainya. Jadi aku ngelihat pas itu kayaknya titik tengahnya saat itu teknik sipil, karena aku taunya teknik sipil itu bersinggungan sama arsitektur, walaupun ternyata faktanya tidak. Jadi pas itu aku mencoba mencari jalan tengah dan aku bilang oke, teknik sipil aja. Setelah aku lulus dari teknik sipil sendiri, aku sempat jadi civil engineer di project. Itu kurang lebihnya 1,5 tahun. Setelah jadi civil engineer itu aku keluar dan aku memutuskan untuk buka usaha sendiri. Saat itu restoran kedai soyu di Cibubur. Itu aku lebih fokus memang ke marketingnya. Kita sempat juga aku itu bikin sebuah marketing lah di Twitter dan lumayan viral, kelihatan sampai dapat engagement sampai 1,2 juta orang. Di situ aku mulai tertarik tuh soal digital marketing sebenarnya. Dan pas itu kebetulan memang pas aku lagi scrolling IG muncul tuh ads-nya dari Purwadika sendiri soal digital marketing. Itu pertama kali aku tahu soal Purwadika sendiri. Nah, tapi aku nggak ngapa-ngapain habis itu, kayak cuman kepikiran mau sih tapi nggak ngelakuin apa-apa. Sampai 2019 itu aku sempet kenalan juga sama product designer ada dari Gojek. Itu pertama kali aku kenal soal UI UX design. Tertarik sih sebenarnya sama UI UX design, tapi sama kayak yang tadi itu aku nggak ngelakuin apa-apa soal itu sampai tahun 2020. Itu kan COVID ya, parah-parahnya, dan restoran aku I feel like this is not going to survive. Jadi aku mencari hal lain. Aku coba kayak bantu teman aku pas itu punya startup, dia belum punya website atau gimana, terus aku volunteer untuk desainin landing page websitenya sendiri. Tapi saat aku mulai otodidak ngerjain UI UX design-nya itu sendiri, aku merasa kayak ilmuku tuh kayaknya masih kurang nih, apalagi kalau soal industri gitu ya, ilmu soal industri knowledge-nya gitu. Makanya aku memutuskan kayaknya aku mau masuk Purwadika deh. Nah, pas mau masuk Purwadika itu sendiri sebenarnya aku bimbang antara pengen masuk digital marketing atau misalnya UI UX design itu sendiri. Nah, yang pertama karena memang awalnya kan aku pengennya digital marketingnya itu kan. Terus aku tahu pasti digital marketingnya bagus. Kenapa? Karena aku kecantolnya kan digital marketingnya. Terus aku memang nggak membandingkan juga sama yang lain, dan aku ngeliat kurikulumnya. Aku ngeliat pertama dari kurikulumnya, terus aku ngeliat pengajarnya, kayaknya bagus gitu. Ya udah aku amin, mungkin karena program yang ini bagus, program lainnya harusnya bagus gitu. Dan aku sempat juga nyari-nyari kayak lulusannya gitu kan, kayak juga ngeliat pos-posan blog dari para lulusannya dulu gitu, alumninya, dan aku ngeliat I think it's good enough gitu. Dan salah satunya sih job connectornya sih, aku juga tertariknya di situ gitu. Terus aku tahu nih di Purwadika ada UI UX design, dan orang tua aku itu nggak tahu gitu soal UI UX. Jadi aku memutuskan masuk UI UX dan disetujui sama mereka. Pertama kali ya, itu lebih ke desainer yang jago desain gitu, karena dia emang jago desain kan gitu. Jadi aku jiper dulu mungkin ya bisa dibilang, karena aku masih jauh lah untuk ke skill ke situ. Tapi kenapa tertariknya akhirnya ke UI UX sih lebih? Pertama jujur aku ngeliat juga compensation-nya. Karena at the end of the day it's a job gitu. Terus aku ngeliat juga ini aku akan enjoy nggak ngelakuin ini, aku bisa berkembang nggak di bidang ini, dan aku enjoy sih karena bener-bener kayak ngemahamin orang, ngegali soal orang. I feel like I'm good at that gitu. Terus ya udah, dan menggunakan yang namanya critical thinking itu sih aku suka. Di Purwadika sendiri sebenarnya banyak ya, kompleks bener-bener dari desain proses dari awal sampai akhir gitu diajarin. Itu pertama kali kita diajarin pertama dari proses UX research-nya dulu gitu. Jadi bener-bener kayak memahami seorang user itu menggunakan produknya sendiri. Awalnya itu aku sebenarnya jujur aku nggak terlalu tertarik soal UX research itu, karena memang pas itu mindset aku kayaknya kayak kalau UX research nih untuk orang yang jago ngomong sama orang lain gitu, yang suka cuap-cuap dan lain sebagainya. Walaupun ternyata sekarang terpatahkan gitu, karena sekarang aku sebagai UX researcher, that's not how is it gitu kan. Terus abis itu kita diajarin mulai dari UX research tuh kan udah kayak memahami needs-nya dan lain sebagainya. Kita mencoba dari temuan yang udah kita dapetin dari UX research ini, gimana caranya kita jadiin sebuah solusi gitu. Kita bisa nggak memberikan solusi gitu, design based solution yang sering user needs, tapi juga kita nggak bisa cuma ngomong soal user needs ya sebenarnya, faktanya ya. Tapi emang kita saat itu kayak diajarkan untuk fokus lebih ke user, tapi
setelah bekerja emang ternyata bukan cuma soal user needs nih, business needs itu kita juga harus taking into account gitu kan. Nah dari situ banyak sih, dan aku paling sukanya itu diajarin soal knowledge soal industri knowledge-nya itu sendiri. Kayak apa yang terjadi sih di industri itu sekarang, apa sih trennya yang di industri, dan misalnya kayak tools apa sih yang digunain di perusahaan-perusahaan yang gede atau misalnya yang lagi sering banyak digunain. Paling dari situ sih. Sama kita juga sempat ngelakuin namanya group project, karena well at the end of the day ketika kita kerja memang pasti banyaknya seringnya dengan grup gitu, dengan tim kan. Jadi kita diajarin juga di situ bekerja sama dengan tim. Memang proses dengan grupnya itu pas UX research-nya aja dan desainnya itu kita balik ke individual. Seneng sih, seneng. Pas itu aku lecturer-nya ini ya Kak Ken, dan itu aku ngerasa well he's the right man gitu pas itu sebagai lecturer. Kenapa? Karena aku merasa dia sebagai lecturer itu melihat kita sebagai potensial dan positive thinking aja gitu. Aku ngerasanya dia ngelihat kita positive thinking, jadinya nggak ragu gitu kalau ketika mau bertanya atau gimana gitu ke kakeknya sendiri kan. Dan ya aku seneng ininya sih dikasih insight-insight soal industry knowledge-nya gitu. PAC itu menurut aku ya gebrakannya bagus, karena sebenarnya jujur itu salah satu yang menjadi daya tarik pas itu aku mau memilih Purwadika. Kenapa? Karena aku pas itu berpikirnya ada namanya kesempatan networking dengan orang-orang yang udah jadi misalnya alumni yang udah dapat kerjaan dan lain sebagainya. Itu kan akan membantu gitu ke depannya, mungkin aku bisa tukar ilmu atau mungkin bisa kita dapat networking untuk job dan lain sebagainya kan. Dan aku senang makanya mulai tahun lalu tuh PAC mulai aktif. Itu salah satu yang memang aku tunggu. Di situ banyak sih yang kita dapat. Yang pertama dari Purwadikanya sendiri ngasih kita kayak materi-materi. Pas itu aku sempat juga ikut kelasnya yang micro copy research, itu daging banget lah gitu secara materialnya, pas itu daging banget. Dan kita sendiri dari PAC-nya, ketua PAC aku itu inisiatif selalu ngasih kayak meeting yuk, kayak sharing yuk dan lain sebagainya. Dan itu biasanya kita tuh paling dapet banyak ilmu tuh dari situ, sharing gitu. Kadang kan karena udah kerja gitu kadang lupa gitu, kayak sebenarnya kita masih butuh gitu kayak improve yourself dan lainnya, dan kayak perkembangan di industri yang lain gimana, di perusahaan lain gimana gitu. Dan dengan adanya PAC ini mengakomodasi itu sih. Sekarang aku kerja sebagai UX researcher di Mekari. Kalau UX researcher sih biasanya ya melakukan riset ya buat soal lebih kayak mencari jawaban kayak apa sih yang dibutuhin user gitu. Tapi in Mekari ini kan lebih ke B2B, business to business, dan ternyata research di business to business dan di industri yang business to consumer itu beda. Sedangkan experience aku sebelumnya itu semuanya di business to consumer dan ternyata ada beda gitu. Itu biasanya yang kita lakuin apa sih? Interview yang namanya user gitu, untuk ngegali lah insight-nya dari user itu sendiri, needs-nya mereka tuh apa sih yang mereka cari. Bener nggak ya kita mau bikin sebuah produk ini udah ngejawab gitu? Apakah emang ini yang dibutuhin user? Contohnya kayak gitu. Entah pakai interview, questionnaire, atau misalnya concept testing atau usability testing, something like that gitu. Dengan bidang sekarang ya cocok-cocokin, karena bisa dibilang kalau dulu aku teknik sipil semacam terpaksa ya quote unquote, tapi sekarang ini kan kayak karir yang aku pilih gitu. Jadi ya lebih mungkin kesannya aku lebih enjoy dan aku pengen juga bertanggung jawab atas pilihan aku sendiri juga sih. Ini align sama apa yang udah aku lakuin dan apa yang aku pengen. Kayak contohnya dulu aku pengen psikologi. Memang pas itu aku memilih untuk tidak lanjut untuk masuk ke psikologi kan, karena ya itu aku nggak mau belajar IPS-nya. Tapi sebagai UX researcher itu pasti mau nggak mau tuh ada hal yang berbau psikologi lah, karena kita mencoba memahami user gitu kan, memahami manusia gitu. Dan sebenarnya kalau orang bilang teknik sipil sama UI UX tuh jauh banget. Dulu aku mikirnya pas awal masuk UI UX iya, tapi setelah makin kesini tuh sebenarnya enggak gitu. Karena pas aku sebagai teknik sipil sendiri itu aku mendesain suatu bangunan atau struktur itu harus memahami juga nanti penggunanya ini apakah akan nyaman menggunakan misalnya tangga yang aku bikin, apakah aman gitu tangga yang aku bikin. Dan itu sebenarnya more or less itu bersinggungan dengan UI UX, karena kan UI UX itu tentang menjawab apa yang user butuhkan, dan kita nggak bisa cuma kayak menjawab suka-suka aja gitu kan. Ada strukturnya gitu, ada pegangannya gitu, apa yang bagus dan enggaknya. Purwadika menurut aku itu kredensial. Kenapa? Karena sebenarnya saat aku lagi belajar juga itu aku udah coba apply tuh bidang UI UX, dan emang ditolak mulu. Tapi semenjak aku lulus, terus aku dapat sertifikat gitu, dan aku tahu nilai aku dapat feedback dari mentor aku, jadi lebih pede dan orang lebih percaya aja gitu. Karena oh Purwadika, oh dia pernah belajar UI UX. Karena bidang aku kalau sekarang ngelihatnya itu kan wah jauh banget teknik sipil ke UI UX gitu kan. Walaupun sebenarnya setelah aku pikir-pikir nggak jauh-jauh banget juga gitu. Luas. Kenapa luas? Karena aku merasa UI UX itu ada di mana-mana, dan it might be or might not be a controversial take ya, tapi ada yang bilang kayak
ada yang namanya service design gitu. Ada yang bilang service design dan UI UX design is not the same thing gitu. Awalnya aku kayak ya aku sebagai newbie gitu aku percaya aja apa yang aku dapat gitu. Tapi makin kesini aku ngelihat UI UX tuh ada di mana-mana. Jadi kalau aku bilang luas, yang aku maksud itu dia ada di mana-mana. Kayak yang aku bilang, ternyata UI UX tuh ada loh di teknik sipil. Misalnya UI UX tuh ada loh di marketing. Sebenarnya kalau mau disambung-sambungin tuh selalu ada gitu. Dan aku ngeliat karena ya it's about user, and user is usually ya human gitu kan. Mungkin kalau misalnya ngelihat ya tidak terjadi apa-apa di dunia dan hopefully nothing bad happens or anything, akan selalu dibutuhkan gitu. Karena sekarang ya semua udah digital gitu dan produk tuh ada di mana-mana gitu. Pasti selalu ada yang butuh yang namanya UI UX. Tipsnya ya buat masuk UI UX gitu ya buat orang-orang, be curious karena sesuatu yang baru mungkin ya bisa dibilang. Jadi kayak nggak ada yang benar-benar eksakta gitu kayak teknik atau misalnya kedokteran yang kayak ini patokannya ini doang gitu. Karena bahkan sekarang ada UX law atau heuristic evaluation itu kadang nggak semuanya tuh sejalan gitu. Kadang ada yang aku ngerasa bertentangan gitu. Itu tergantung kita. Makanya kita butuh critical thinking juga. Jadi be curious, be critical, dan berempati dengan user kamu. Sebenarnya sih lebih kayak be true to yourself gitu, kayak jujur sama diri sendiri. Lu tuh jagonya di mana, lu bisa berkembangnya di mana, dan coba terus aja gitu. Well, I try so many careers and position, dan dengan tempat yang berbeda juga, itu baru akhirnya aku menemukan yang namanya role yang aku merasa nyaman gitu di situ. Kayak contohnya sekarang aku sebagai UX researcher, aku nyaman di sini. Itu bukan dari aku langsung gue pengennya ini gitu. Nggak sama sekali, karena sama sekali belum pernah kepikiran. Bahkan awalnya pas belajar UI UX design, aku mikirnya nggak suka UX researcher gitu awalnya kiranya gitu kan. Ternyata I like it. Jadi coba terus, jujur sama diri sendiri gitu. Jangka pendek, jujur pengen jadi spesialis. Pokoknya at least if someone talking about UX research, mereka keinget, oh ini salah satunya Raras nih yang jago, atau gimana, atau she's good at what she's doing gitu. Goals aku itu, mungkin bisa dibilang ya at least bisa jadi senior lah di bidang ini sekarang. Goals jangka panjang, nggak tahu sama sekali jujur. Either aku akan terus sebagai UX researcher gitu, ataupun aku akan shifting ke yang lain. Aku tetap mau punya suatu skill menonjol yang di bidang misalnya research ini gitu. Kalau impian kerja sebenarnya pengen banget buat kerja di luar gitu. Kenapa pengen kerja di luar? Apakah yang dicari di luar? Mungkin bisa dibilang orang ngelihat awalnya compensation-nya, ya mungkin. Tapi lebih ke arah kenapa sih pengen compensation itu buat freedom. Freedom to what? To think, to learn gitu kan. Untuk membantu itu semua. Terus sama ketika kita di luar itu dunia baru lagi dan harus kita riset semua tuh apa yang kita tahu selama ini. Lo tuh nggak tahu apa-apa ternyata. Belajar lagi, tantangan baru, challenge baru gitu. Hai, aku Raras, aku alumni Job Connector UX Design Purwadika. Aku sekarang bekerja sebagai UX Researcher di Mekari, and this is my alumni story.